Enggak, tapi tungguin dulu. Apa? Ini gua masih kan masa Habib gak dakwah sih? Iya betul, Iya. betul. Gimana kalau saya Kebenaran itu kayak celana dalam. Dia penting, Iya. tapi nggak usah diperlihatkan ke orang lain. Iya betul. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. 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 Nah, sedih itu gak ada masalah. Yes. Bahkan orang kalau gak pernah sedih, gak pernah meneteskan air mata, itu pertanda bahwa hatinya keras tuh. Makanya bahkan kata Nabi Muhammad, di antara ciri orang yang beriman itu adalah dia menangis karena Allah sehingga dia dijauhkan dari api neraka. Siapa yang pernah menangis karena Allah? Karena berharap, karena takut akan ancamannya, berharap akan surganya, itu dijamin terjauhkan dari api neraka. Makanya Nabi pun paling dalam tiga kondisi menangis. Pertama kalau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Nah. Yang kedua ketika ditinggalkan mati oleh orang-orang yang dicintainya. Dan yang ketiga Nabi itu menangis ketika ingat akan kampung halamannya. Ini sekaligus pelajaran tentang nasionalisme Nabi. Kan masa Habib gak dakwah sih? Iya betul, Iya. betul. Gimana kalau saya Kebenaran itu kayak celana dalam. Dia penting, Iya. tapi nggak usah diperlihatkan ke orang lain. Iya betul. Jadi kebenaran itu penting kita yakini dengan hati dan pikiran kita sepenuh hati ibadah, tapi nggak usah dipertontonkan ke orang lain. Jatuhnya ria. Ria, jatuhnya Iya, ria. akhirnya pahalanya hangus. Yang dipertontonkan itu adalah output dari kebenaran yang kita yakini. Oh, setelah sholat, gua jadi makin baik kepada orang lain. Iya, Karena iya, iya. sholat itu menjauhkan orang dari kekejian dan kemungkaran. Celurit itu agak aneh, Bah. Kalau Kenapa? ada orang ngelihat celurit itu takut, ngelihat orang bawa celurit itu takut. Padahal kalau saya lebih takut ngelihat orang bawa HP. Kenapa? Karena Bawa HP, sorry ya. bawa HP gini. bawa HP gini, saya lebih takut daripada orang bawa celurit. Kenapa? Karena kalau orang bawa celurit, itu mentok dia cuma bisa membunuh nyawa orang Terus? atau melukai badannya. Tapi kalau HP ini bisa membunuh karakter orang dan melukai hatinya, Mbak. Berarti HP sama dengan cinta. Karena Bisa membunuhmu. rezeki itu sudah disebarkan oleh Allah di buminya seluas-luasnya, Pak. Sehingga tidak perlu sampai mencari rezeki yang haram atau sekedar yang subhat. Subhat itu yang tidak jelas, Pak, hukumnya. Oke. Halal atau haramnya. Nah. Maka kita sebagai seorang muslim udah berkomitmen untuk mencari rezeki-rezeki yang halal. Nah, kalau di sana itu karena menjual Miras. sesuatu yang dikonsumsinya itu haram, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita harus menjauhi. Ya, tapi Dan kalau- jangan pernah kecil hati, Pak, karena Tuhan itu maha kaya dan telah menebarkan rezekinya. Rezeki itu sudah tertakar, maka tidak akan tertukar. Jadi ya udah. Kalau kata Habib Umar bin Hafid itu, lebih baik orang yang sadar dan rendah hati di tengah kemaksiatannya daripada orang yang sombong dengan ibadahnya. Karena seharusnya ibadah bikin rendah hati. Nah, jadi ketika kita di tengah kemaksiatan tapi tetap nyesel, tetap sadar bahwa itu buruk, itu artinya nafsu kita udah bukan ammarah, bukan nafsu yang brutal, tapi nafsu yang lawamah, yang sudah agak terkendali. Ya dosa-dosa, tapi itu masih lebih baik karena lu gak denial dengan dosa lu gitu. Makanya Tuhan itu dengan penuh cintanya ngasih beban ke kita hanya untuk berdakwah. Dapat atau enggak pengikutnya itu urusan Tuhan. Hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kan kadang kita gitu kan, kayak di medsos ya. Sholat lu, terus dia enggak, gua ntar aja deh sholatnya. Tobat lu, enggak, ntar gua masih asik. Terus lu emang bego sih. Nah itu masalah. Jadi kita itu pengennya dia ikut ke kita. Meskipun kita benar dan baik, tapi tetap harus indah dan jangan berasumsi orang harus ikut kita. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Dia ikut apa enggak itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan.
Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.